Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar Kak hari ini? Baik? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan ya. Amin. Nah, sekarang kita masuk dalam pelajaran IPS ya, yaitu membaca peta. Semangat ya belajarnya. Semangat. Nah, sekarang kita masuk di pokok bahasan ya, yaitu yang pertama, peta dan bagiannya. Yang kedua, lintang dan garis bujur. Terus, arah kardinal dan kompas. Bagaimana anak-anak? Tetap semangat ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu ya. Apakah di sini anak-anakku sudah ada yang pernah melihat peta atau gambar peta? Nah, di sini Ibu sertakan gambar peta ya. Warna apa? Warna merah dan putih. Jadi di sini ada gambar peta Indonesia. Anak-anakku sudah lihat semua? Nah, sekarang tugas kalian ceritakan pengalamanmu membaca peta. Bagaimana? Bisa atau tidak? Nah, selanjutnya anak-anakku tadi kan sudah melihat gambar peta ya. Jadi sekarang anak-anakku sudah bisa menceritakan bagaimana bentuk peta dan peta apa saja. Nah, sekarang kita dapat mengambil hasil pembelajarannya ya, yaitu nomor 1, membaca peta menggunakan kunci peta dan fitur lainnya. Kedua, menjelaskan lokasi menggunakan arah kardinal. Ketiga, menjelaskan lokasi menggunakan garis lintang dan garis bujur. Bagaimana? Bisa dimengerti? Nah, sekarang kita pindah di peta dan bagian-bagiannya. Nah, namun terlebih dahulu kita harus memahami dulu apakah sebenarnya itu peta. Jadi, peta adalah representasi visual permukaan bumi atau bagian tertentu pada bumi. Peta menunjukkan berbagai tempat lokasi, persis ukurannya, dan jaraknya. Nah, sekarang bagian-bagian peta. 1. Judul. 2. Orientasi. 3. Tanggal. 4. Penulisan. 5. Legenda. 6. Skala. Dan 7. Sumber. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Nah, sekarang kita pindah lagi ya. Nah, sekarang kita pindah di arah kardinal. Nah, sekarang digunakan untuk menjelaskan arah sebuah lokasi berdasarkan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Nah, sekarang anak-anakku sudah bisa mengerti ya, arah kardinal itu bagaimana dan apa fungsinya. Digunakan untuk menjelaskan arah sebuah lokasi berdasarkan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Oke, nah sekarang sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya, apakah anak-anakku masih semangat atau tidak? Semangat ya? Iya dong, harus semangat dalam belajar ya. Nah sekarang kita pindah lagi di garis lintang dan garis bujur. Nah sekarang yang pertama, garis lintang. Garis lintang adalah garis imajiner horizontal yang menggunakan lokasi utara atau selatan dari khatulistiwa. Ingat itu ya. Nah, sekarang kita pindah di garis bujur. Garis bujur adalah garis imajiner vertikal menunjukkan lokasi timur atau barat dari meridian utama. Namun, kita perlu ketahui juga ya, garis lintang dan bujur diukur dalam skala derajat. Nah, itu yang harus kalian ingat juga ya, dan perhatikan. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Semangat, tetap semangat ya.
Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita pindah di kompas. Bagaimana? Ada yang pernah melihat kompas atau belum? Ada pasti ya, kompas itu bentuknya bulat. Ya iyalah bulat, ada contohnya Ibu. Iya, ini adalah bentuk kompas. Pasti anak-anakku pernah melihatnya ya. Nah, kompas itu biasa disimpan di tangan. Yang jarum atasnya selalu menunjukkan arah utara. Nah, sekarang kompas adalah perangkat yang digunakan dalam navigasi. Jarum kompas selalu menunjukkan arah apa? Arah utara. Nah, sekarang lingkaran pembagian derajat menunjukkan berapa derajat dari utara ke selatan. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa dong. Nah, sekarang kita pindah lagi di tips membaca peta. Namun, Ibu mau bertanya dulu. Sudah mengerti ya? Apa tadi yang dimaksud dengan kompas? Bagaimana cara menggunakannya dan kapan digunakan? Nah, sekarang tips membaca peta. 1. Gunakan kompas untuk mengetahui arah kamu. Pegang mendatar pada telapak tangan dan sejajarkan panah magnetik jarum ke arah kardinal utara. Yang kedua, saat menggunakan peta, tempatkan pada permukaan datar. Ya, permukaan datar dan tempatkan kompas di atas peta. Saya kira anak-anakku sekalian sudah melihat tadi ya bagaimana gambar peta ya. Nah, sekarang yang ketiga, gunakan arah kardinal, garis lintang, garis bujur untuk menentukan lokasi khusus pada peta. Nah, sekarang di sini ada apa? Kalian tadi sudah lihat gambar seperti ini kan? Gambar apa? Gambar? Ya, gambar peta Indonesia. Nah, sekarang ini adalah contoh peta Indonesia. Bagaimana? Sudah dipahami? Sudah dong. Tetap semangat ya. Iya dong, tetap semangat. Sekarang Ibu punya contoh peta yang lebih menarik. Kenapa Ibu katakan lebih menarik? Karena contoh peta ini bisa menggambarkan bentuk bumi sama dengan aslinya. Nah, sekarang menggunakan bayangan 3 dimensi sehingga bentuk permukaan bumi tampak seperti aslinya. Apakah itu namanya? Yaitu peta 3 dimensi. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir video. Dan Ibu harap anak-anakku sekalian bisa mengerti ya. Kalian putar-putar terus videonya supaya anak-anakku sekalian bisa lebih mengerti lagi. Bagaimana? Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Semoga kita terus diberikan nikmat kesehatan ya. Amin.